Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dapat mempresentasikan makalah tentang teologi politik Islam dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, selama 10 menit ke depan, saya Devita Sariputri dengan NIM 2020404012 akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tentang teologi politik Islam dan pemikiran politik Islam modernisme klasik. Makna politik Islam. Pembahasan tentang politik, negara, dan pemerintah dalam perspektif makna politik Islam menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan terhadap sumber ajaran Islam, yaitu asas, dan perspektif sejarah peradaban Islam. Oleh karena Islam sebagai suatu ideologi sekaligus doktrin agama dan konteks berbangsa dan bernegara, telah menguasai dunia selama beberapa abad lamanya. Pembahasan tentang politik Islam tidak pernah kering dari kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi, baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Beratus-ratus pemikiran dan beribu jilid buku terkait dengan politik Islam menghiasi sejumlah perpustakaan di dunia. Beragam bentuk karya ilmiah, baik berupa jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertai dengan membahas politik Islam telah memberikan kontribusi pengayaan pemikiran politik Islam. Perbedaan pemahaman pun tak terelakkan lagi, baik antara kalangan Muslim itu sendiri atau bahkan antara kalangan Barat sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kajian politik Islam merupakan kajian yang cukup rumit, akan tetapi tetap menarik dan menantang untuk dikaji. Asas politik Islam dan perspektif sejarah. Mengkaji politik Islam akan didasarkan pada dua aspek penting, yaitu asas dan sejarahnya. Jika ditelusuri makna politik dalam term Al-Quran maupun hadis, secara spesifik dapat dikatakan bahwa makna politik yang telah dijelaskan di atas bukan hanya memiliki padanan dalam Al-Quran dan hadis sebagai hubungan simbiosis, tetapi menjadi bagian dari misi kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Dan misi inilah yang telah dilaksanakan oleh Nabi pada paruh kedua periode kenabian di Madinah. Setelah periode Nabi SAW, ekspansi Islam tidak lagi terbatas secara geopolitik, tetapi merekonstruksi tatanan politik bangsa Arab dan dunia. Rekonstruksi ini meliputi aspek ideologi politik untuk membangun kekuasaan atas imperium Islam. Peristiwa Fathul Makkah merupakan rekonstruksi Jazirah Arab oleh Nabi dan suatu kesatuan kekuasaan. Untuk itu patut dikatakan bahwa Madinah merupakan ibu kota negara Islam pertama. Doktrin ideologi politik Islam. Wilayah politik berbasis agama dimanapun tidak lepas dari otoritas ideologi dan atau sistem nilai ajaran agama itu sendiri. Di balik itu, secara sosiologis, otoritas ideologi berwawasan agama terkadang mengalami tekanan politik dan sosioekonomi yang cenderung bersifat pragmatis pada tiap kurun waktu tertentu. Dewasa ini politik pragmatis seakan merupakan bagian dari hegemoni demokrasi modern. Secara teoristis, istilah ideologi yang telah diadopsi dalam term politik atau kekuasaan politik, khususnya politik Islam, dimulai sejak terbitnya Piagam Madinah. Ian Adams menyatakan bahwa Islam sejak awal sejarahnya telah menjadi agama dunia yang politis, karena Nabi Muhammad SAW adalah pendiri agama negara Islam pertama. Nabi Muhammad adalah pemimpin agama, panglima militer, dan sekaligus menjadi pemimpin politik. Gerakan modernisme klasik adalah gerakan yang muncul pada awal abad 18 sampai pertengahan abad 19. Gerakan yang sepenuhnya berasal dari dalam Islam. Gerakan modernisme klasik adalah gerakan kolonialisme barat yang menimpa dunia Islam pada abad ke-19 sampai ke-20 dan mundurnya politik Islam yang ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmani ternyata tidak selamanya mendatangkan akibat negatif, tetapi juga membuat kaum muslimin mampu merumuskan dirinya kembali, termasuk pemikiran politik Islamnya.
Bahkan menurut Enayat, dilikuidasinya kekhalifahan Utsmani oleh keputusan Majelis Nasional Turki tahun 1924 yang awalnya karena desakan kolonialisme Barat. Dalam hal ini Yunani yang didukung Inggris, Prancis, dan Amerika yang menduduki Izmir, salah satu wilayah Turki tahun 1919, merupakan sesuatu yang menjadikan politik Sunni mencapai titik baliknya. Peristiwa ini katanya lebih lanjut merupakan puncak proses fermentasi di kalangan kaum muslimin sejak abad ke-18 dan dalam bidang pemikiran politik Islam. Mempercepat perdebatan seru yang terjadi antara kaum modernis dan tradisionalis, untuk kemudian menjanjikan terbentuknya sintetis dari pandangan mereka yang saling bertentangan. Krisis seputar kekhalifahan itu mempunyai suatu akibat subsidiar yang bersifat doktriner. Ia telah memperkenalkan gagasan negara Islam sebagai pengganti kekhalifahan yang dinyatakan baik secara tersurat atau tersirat sebagai mustahil untuk dihidupkan kembali. Lebih jauh, Munawir Jadali berpendapat bahwa berbeda dengan para pemikir politik Islam pada klasik dan pertengahan, yang karena realitas politik bersifat realis, yang semuanya menerima dan tidak mempertentangkan keabsahan sistem pemerintahan monarki yang mereka temukan, kecuali Al-Mawardi, yang memiliki konsepsi lebih maju yang mirip dengan teori kontrak sosial John Locke. Para pemikir politik Islam modern dan kontemporer mengalami perkembangan dan keanekaragaman yang mendasar. Salah satunya karena 3 faktor, yaitu kemunduran Islam, kolonialisme, dan keunggulan Barat. Kesimpulan, Islam merupakan agama yang universal. Sumber hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah dapat diterapkan kepada semua bidang kehidupan, termasuk dalam ilmu politik. Sebagaimana telah difirmankan Allah dalam salah firman-Nya, bahwasanya manusia di muka bumi ini telah diamanatkan untuk menjadi khalifah. Bermakna, berpolitik merupakan naluri kita sebagai manusia, yaitu untuk menjadi pemimpin, untuk menjaga bumi Allah dan sekaligus menghindari segala tindak kezaliman di dunia. Sosok Rasulullah sebagai uswatun hasanah termasuklah sebagai pemimpin khususnya dalam dunia politik pada masa pemerintahannya dulu. Dapat dijadikan acuan bagi umat seluruh dunia untuk menjalankan kehidupan berpolitik dengan baik, sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat Islam. Sangat tidak mendasar jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak mengurusi politik. Justru politik merupakan jiwa dan ruh dari ajaran Islam. Apabila politik dipisahkan dari ajaran Islam, maka Islam menjadi agama yang tidak sempurna. Dengan demikian, kesempurnaan agama Islam apabila di dalamnya termasuk politik. Jadi, Islam adalah ajaran yang bersifat dan berwatak din ad-dawlah, agama dan negara. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.